Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melakukan percobaan mengenai hukum Bernoulli dengan menggunakan konsep tangki bocor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Nasution dengan NIM akhir 080. Saya Muhammad Abil Azhar dengan NIM akhir 060. Saya Anda Valentina dengan NIM akhir 072. Saya Azra Patricia dengan NIM akhir 061. Saya Arkan Said Pakai Munawar dengan NIM akhir 078. Saya Muhammad Rifki Kunyadi Kusumardana dengan NIM akhir 127. Konsep alat yang akan kami buat adalah botol bocor dari ketinggian tertentu, lalu kami akan menghitung jarak jatuhnya air. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum Bernoulli, teorema Torricelli, serta persamaan efek kontinuitas. Hukum Bernoulli sendiri adalah salah satu hukum dasar dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida, yaitu tekanan pada fluida yang mengalir. Selama fluidanya punya sistem yang sama di setiap titik, maka tekanannya konstan. Selanjutnya adalah teorema Torricelli. Teorema Torricelli adalah hasil turunan dari hukum Bernoulli yang dihubungkan dengan persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas didapatkan bahwa kecepatan V1 adalah 0, lalu dihubungkan ke persamaan hukum Bernoulli sehingga didapatkan hasil akhir yaitu V2 sama dengan akar 2GH. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, kami akan membuat alat peraga yang bertujuan untuk membuktikan hukum Bernoulli, lebih tepatnya teorema Torricelli. Di sini kami akan menghitung jarak terjauh jatuhnya air, yang dimana digambar ditandai oleh X menggunakan rumus gerak jatuh bebas. Lalu di sini kami akan menggunakan ketinggian air dari lubang adalah 10 cm atau di dalam gambar ditandai oleh H, dan kami akan memvariasikan ketinggian lubang dari tanah dengan variasi 10, 20, dan 30 cm yang pada gambar ditandai oleh huruf H2. Ada beberapa rumus yang akan kami gunakan. Di antaranya adalah V2 sama dengan akar 2GH. Yang mana ini adalah rumus untuk mencari kecepatan air jatuh. Dengan H adalah ketinggian air dari lubang. Lalu ada rumus waktu air jatuh. Yang mana berasal dari rumus gerak jatuh bebas H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu dimodifikasi menjadi T sama dengan akar 2H2 per G, yang mana H2 adalah ketinggian lubang dari tanah. Lalu yang terakhir adalah jarak air jatuh, menggunakan rumus X sama dengan V2 dikali T, yang mana X adalah jarak jatuh air, V2 adalah kecepatan air, serta T adalah waktu jatuhnya air. Yang pertama, kita akan mencari kecepatan air jatuh. Dengan menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, hasil yang didapatkan adalah 1,4 meter per second. Dikarenakan ketinggian permukaan air dari lubang setiap percobaan sama, maka kecepatan airnya sama. Selanjutnya adalah perhitungan waktu jatuhnya air. Dari ketiga perbedaan ketinggian air, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada ketinggian 0,1 meter, didapatkan waktu jatuh air 0,14 second, 0,2 meter dapat hasil 0,2 second, dan 0,3 meter mendapat hasil 0,24 second. Lalu yang terakhir adalah mencari jarak terjauh air jatuh ke tanah. Menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, didapatkan hasil untuk 0,1 meter yaitu 19,6 cm, 0,2 meter sepanjang 28 cm, dan 0,3 meter sepanjang 34 cm. Selanjutnya, kami akan melakukan percobaan untuk membandingkan hasil perhitungan dan percobaan. Setelah dilakukan sebanyak 4 kali percobaan, didapatkan rata-rata sebagai berikut. Untuk ketinggian 10 cm, yaitu sepanjang 16,600 cm,
ketinggian 20 cm sepanjang 22,75 cm, dan ketinggian 30 cm didapatkan kepanjang 28 cm. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan hasil percobaan dan hasil perhitungan. Berikut adalah tabel perbandingan hasil antara percobaan dan perhitungan untuk ketinggian 10 cm, 20 cm, dan 30 cm. Jika diperhatikan, selisih data yang didapatkan dari perhitungan dan percobaan cukup besar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan besarnya selisih antara perhitungan dan percobaan. Percobaan yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai dari yang ditargetkan mungkin dapat dikarenakan alat yang digunakan tidak tepat, seperti bentuk botol yang tidak sempurna, ketidaktepatan ukuran jarak, dan kekurangan ketelitian dalam membaca titik jatuh pertama air. Terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan kita kali ini. Yang pertama, terdapat perbedaan jarak terjauh pada setiap elevasi botol. Kedua, botol yang lebih tinggi mengeluarkan air lebih jauh dari botol yang lebih rendah. Ketiga, ketidaktepatan hasil percobaan disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error.